Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Restus Kurniawan. Saya Abdul Suwanadi. Saya Faiza Manila. Di sini kami akan membuat video tugas podcast terkait sastra populer dan sastra formula. sebelumnya udah pernah mendengar tentang sastra ini? Sastra populer Ya, Belum? kurang familiar. Ya. belum pernah sama sekali. Belum. Oke. Menurut Mas Yusuf, pengertian sastra populer menurut para ahli gimana? Dan satu lagi. Ya, Setelah- 1 atau 3? Ya. Setelah saya pelajari, sastra populer menurut para ahli adalah, menurut Clifford Geertz, istilah sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan massa yang terdapat di dalam pengkategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit atau adiluhung, tinggi atau high culture, dan kebudayaan massa atau mass culture. Menurut Mbak Faiza, Menurut saya sastra populer menurut ahli itu ada Victor Neuburg. Selain itu, Victor Neuburg mengungkapkan bahwa perkembangan sastra populer di Inggris pada abad 19 mendefinisikan sastra populer sebagai what the use of unsophisticated reader has concern for pleasure. Dengan demikian, menurut sastra ini merupakan bacaan para pembaca dari kalangan biasa untuk hiburan. kita langsung beralih ke karakteristik sastra populer. Menurut Mas Yusuf, Karakteristik sastra populer untuk membedakannya terdapat terdapat 8 karakteristik. 8 karakteristik Ya, kita sebutkan Mbak Faiza. 1. Aspek pembaca. 2. Intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. 3. Fungsi. 4. Struktur. 5. Sifat. 6. Situasional. 7. Banyak dikritik. 8. Kontemporer. Oke. untuk ciri-ciri sastra populer sendiri menurut para ahli, coba sebutkan satu. Selain ciri-ciri atau karakteristik secara umum, para ahli juga menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik sastra populer menurut pandangannya masing-masing. Berikut inilah ciri-cirinya. Budi Dharma menjelaskan tokoh tampan atau cantik dan bisa memiliki latar belakang dari keluarga mapan atau bahkan kaya raya. Tokoh dicintai dan dikagumi. Tokoh di dalam cerita tersebut mampu mengatasi segala masalah dengan mudah dengan berbagai cara. Pembicara akan dipancing untuk melakukan identifikasi diri seolah dirinya merupakan tokoh itu sendiri. Untuk yang kedua, Mas Yusuf bisa jelaskan? Menurut Cekal Sumarja sendiri, sastra populer biasanya bersifat romantis, sentimental, memiliki judul sensasional, temanya berkisaran di tema cinta atau rumah tangga, memiliki alur yang manis, lurus, dan penuh kejutan, dialognya bersifat kontemporer, latar berupa keluarga, kampus, tempat hiburan, dan lain sebagainya, memiliki perwatakan spektakuler dan eksplosif, happy ending atau sad ending yang cenderung tragis. Selanjutnya, Mbak Faiza, mungkin ada yang kurang. Selanjutnya ada perbedaan sastra populer dan sastra serius. Nah, di sini menjelaskan bahwa pengertian dan berbagai jenis sastra populer berikut ini merupakan perbedaan sastra populer dan sastra serius yang juga perlu dipahami. Sastra populer atau sastra hiburan merupakan bacaan yang bersifat menghibur dan populer pada masanya karena disusun dengan mempertimbangkan selera pasar. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan antara sastra populer dan sastra serius. Setelah saya cari tahu, ternyata di sastra ini juga banyak jenisnya. Mungkin Mas Yusuf tahu? Menurut saya pribadi, setelah apa yang saya pelajari, di sastra populer terdapat puisi, prosa atau fiksi, novel, cerpen, dan roman. Setelah kita tadi berbincang tentang teori
populer, kita beralih ke teori formula. Ada yang tahu nggak di sini? Teori formula. Formula sastra sendiri secara umum merupakan struktur naratif atau konvensi dramatik yang melibatkan karya-karya individual dalam jumlah besar. Formula-formula sastra yang ada saat ini bisa berakar dari imaji-imaji, simbol, tema, ataupun mitos dari sebuah kebudayaan. Seorang ahli bernama KWLT melihat sastra sebagai sebuah struktur yang tidak bisa dilepaskan dari budaya yang berkembang di sekitar penciptaannya. Pola struktur sastra yang terikat dengan budaya yang berarti juga terikat pada masa dan tempat tertentu disebutnya sebagai formula. Dengan kata lain, formula ini merupakan arketip dari apa-apa yang sudah ada di sebuah masyarakat. Oke. Intinya tentang budaya setempat Ya. ataupun sebuah mitos. Oke. Menurut saya, ada juga keterhubungan sastra sebagai sebuah produk kebudayaan yang berupa imajinasi ini. Nah, di sini penjelasannya tentang dunia nyata hadir dalam struktur mikrokosmos cerita. Formula sastra dengan demikian merupakan sebuah strukturasi makrokosmos ke dalam mikrokosmos cerita sehingga penikmatan terhadap karya sastra dengan formula pada waktu tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana meramu pola sastra secara artistik ini berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat. Oke. Gimana Mas Yom? Gimana? KWLT menyederhanakan moral fantasi dalam konvensi kontinum ini menjadi 5 petualangan, romans, misteri, melodrama, dan makhluk atau keadaan asing. Moral fantasi petualangan berkisah seputar perjuangan hero dalam menembus kejahatan melalui rintangan hingga mencapai kemenangan. Romans lebih menekan perihal cinta, semua aksi dalam cerita ditujukan untuk mengembangkan cerita kasih. Misteri lebih kepada pengungkapan rahasia semua rintangan yang ada, menguji suspense yang dibangun dengan kekuatan logika. Melodrama adalah cerita sedih yang mengharu biru, sebuah pertunjukan drama dan karakter dan peristiwa yang dilebih-lebihkan untuk menghadirkan sensasi yang lebih. Aliens Being in Stage adalah cerita tentang makhluk asing atau luar angkasa, atau mungkin bisa mutan dan sejenisnya. Oke. Dan jadi mungkin untuk teori formula sastra ya, menurut John G. siapa tadi? KWLT. Ya. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.